Tukang parkir adalah sebuah pekerjaan yang paling mulia yang pernah ada. Gimana enggak? Siapa coba orang yang rela panas-panasan cuma demi menjaga motor kita? Siapa yang rela memberikan fasilitas sauna gratis ke motormu sehingga kulit jok motormu itu jadi kenceng dan anget ya kan? Dan siapa orang yang rela mengorbankan waktunya demi menjaga keamanan parkiran ruko-ruko yang bukan punya mereka sendiri? Biar semuanya aman dan gak ada kejahatan di sana. Bahkan mereka tidak digaji dan juga tidak diharapkan oleh pemilik lahan aslinya. Aku sampai tidak bisa berkata-kata lagi betapa terpujinya pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka ini berat, mereka tidak dapat gaji, dan masih ditambah lagi harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran mereka. Kayak kalian. Udahlah, mereka ini susah-susah kerja, dimusuhin banyak orang pula. Cobalah pakai sedikit hatimu itu demi melihat betapa bermanfaatnya mereka bagi alam semesta. Nah, kira-kira itu ya kayaknya pemikiran orang yang bilang kalau ngasih 2000 itu tidak memiskinkanmu, tapi membuat mereka lebih kaya darimu. Tapi bagiku bayar parkir 2000 itu ngaruh banget ya. Orang belanja aja langsung ngambil barang yang harganya kuding di Indomaret. Dia kali rela buat bayar parkir motor yang kau di sana aja nggak nyampe 5 menit. Belum lagi kalau kau ini mahasiswa yang harus cari kebutuhan tugas di beberapa toko karena barang yang kau cari itu nggak ada. Tapi harus bayar parkir di setiap tokonya. Apa nggak rugi bro? Tukang parkir liar nggak peduli kau habis dari mana aja, kau habis bayar parkir ke siapa aja, ada uang kecil atau enggak, persetan bro. Kalau kau nggak mau bayar, kau yang brengsek. Terlepas dari perdebatan yang ada, tukang parkir liar ini adalah satu entitas yang patut diteladani. Mereka adalah makhluk yang cerdik dalam mencari peluang yang tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Siapa juga yang kepikiran buat ngelola pinggiran jalan sebagai lahan parkir mereka ya kan? Mereka juga pandai buat bernegosiasi dengan pedagang dan pengusaha buat kerjasama bareng mereka. Iya kan? Sangat bisa diteladani bukan? Tapi kenapa sih masih ada yang benci sama mereka? Nah, di video ini mari kita bahas lebih panjang tentang tukang parkir liar. Sebenarnya siapa sih yang salah di antara kita? Dan fun fact, yang kupakai ini adalah skrip ketiga yang kubuat untuk cerita ini. Di skrip pertama aku bikin di tahun 2022. Udah nulis ceritanya dengan bahasa yang ramah tamah dan tanpa kata-kata kasar. Bahkan udah selesai recordnya juga. Tapi besoknya ada kejadian yang membuatku merubah semuanya. Sehingga aku mutusin buat revisi. Tapi sayangnya skrip keduanya malah ketunda 2 tahun buat dikerjain. Dan sampailah di skrip yang ketiga ini, yang aku nggak nyangka bakal sepanjang ini juga. Jadi seperti apa kelanjutannya? Mari kita mulai ceritanya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tukang parkir liar merupakan pekerjaan yang tidak disukai masyarakat. Udah kelihatan ya dari banyaknya orang yang bahas ini. Apakah ada yang merasa tukang parkir liar ini bermanfaat? Tentu saja ada. Mungkin ada beberapa orang yang merasa tertolong dalam beberapa hal. Misalnya kayak dia ini orangnya pelupa dan kuncinya sering ketinggalan di motor. Pastinya bakal diamanin sama mereka kalau dilihat. Dan sebenarnya nggak masalah juga kalau tukang parkir nih ada di tempat-tempat yang emang dibutuhkan gitu loh. Kayak pasar, di event-event kayak bola, konser, atau di tempat-tempat rame yang membuat kita kesusahan buat parkirin kendaraan kita sendiri. Terus kenapa tukang parkir liar ini banyak tidak disukai? Menurutku ada beberapa hal sih yang jadi sebabnya, kayak beberapa dari mereka mengklaim secara sepihak lahan umum atau milik orang sebagai wilayah parkir mereka. Kebanyakan dari mereka terkesan malas dengan hanya duduk aja dan berdiri cuma buat minta duit parkir pemilik kendaraan. Tetap minta biaya parkir meskipun mereka nggak mau bertanggung jawab kalau barang pengendara ada yang hilang. Jadi gimana ya? Itu bukan tanahmu, nggak mau sepenuhnya bertanggung jawab. Terus kita bayar buat apa? Cuma karena kita berhenti di situ doang. Banyak juga kasus yang cukup viral yang melibatkan masalah parkir-parkir ini. Salah satu contohnya saat skrip ini dibuat, ada rebutan lahan parkir di gacuan di beberapa daerah. Jadi intinya ada kelompok warlock yang maksa mau mereka aja yang ngelola lahan parkirnya. Nggak boleh tuh lahan parkirnya dikelola oleh pemiliknya sendiri. Ada yang cuma demo, tapi ada juga yang sampai mau baku hantam. Ayolah, maksudku ini punya orang bro. Setidaknya sebagai konsumen, pendapatnya kalau dikelola perusahaan kan kita bisa nuntut atau minta bantuan ke sumber yang jelas kalau ada apa-apa. Meskipun berharapnya sih parkir gratis ya. Hal-hal macam gini tuh terjadi di berbagai tempat. Banyak warlock yang sengaja ngeklaim wilayah yang bukan punya mereka dengan dalih aku warga asli. Alasannya kalau buka usaha di daerah sini, kau harus memperdayakan warga sini juga.
Tapi kalau caranya gitu kelihatannya jadi kayak preman nggak sih? Maksudku nggak semua usaha bisa sembarangan memperkerjakan orang. Apalagi ada beberapa usaha kecil yang malah jadi sepi karena ada tukang parkir di depannya. Jangan ke ATM sana, jangan ke Indomaret sana, jangan ke warung sana soalnya ada tukang parkirnya. Banyak orang yang bilang kayak gitu sebelum kalian nih bilang kalau nggak suka tinggal cari toko yang nggak ada tukang parkirnya aja repot. Banyak kelakuan oknum-oknum ini yang bikin kita terheran-heran gitu loh. Seperti kejadian yang kualami yang membuatku merubah skrip video ini. Jadi sehari setelah aku menyelesaikan record dari skrip sebelumnya, aku pergi main basket di alun-alun kotaku. Aku parkir di tempat yang biasanya nggak ada tukang parkirnya. Biasanya. Tapi hari itu ada tukang parkirnya dong. Kayaknya sih penjajah baru ya. Terus apa yang bikin sebel? Tentu saja karena seharusnya tidak ada tukang parkir di situ. Dan ditambah lagi pas aku mau pergi, dia dari jauh nyamperin aku dan berdiri di belakang motorku sambil noleh-noleh doang. Kayak orang sendiri anjing. Dengan tidak ikhlas aku kasihlah uang dan dia langsung pergi. Gak ada tuh adegan buat bantuin motorku keluar atau bantuin nyebrang jalan. Tapi bukankah itu adalah hal yang wajar terjadi kalau kita ada di tempat umum? Iya, tapi aku parkir tepat di depan palang P di sana. P, P, P anjing. P ya, assalamualaikum. Tugas tukang parkir itu sendiri seharusnya adalah menjaga kendaraan beserta barang-barang yang ada di sana supaya tetap aman. Iya nggak sih? Tapi oknum-oknum ini malah jadi pelaku pencuriannya. Pernah sekali uang recehku yang di dashboard tuh diamanin sama mereka di kantongnya. Meskipun receh ya, tapi jumlahnya tuh lebih dari ongkos parkirnya bang. Mana tetap disuruh bayar lagi. Salah mula naruh uang sembarangan. Ya nggak gitu konsep nyalain orang bang. Di mana-mana tuh yang nyuri yang tetap salah gitu loh. Kan kita nitipin motor ke mereka. Oh, motor doang ya kali. Apalagi tentu saja masih banyak. Oknum-oknum ini juga punya siasat licik ya untuk menjebak kita. Menghilang saat kita datang dan muncul saat kita pergi. Mereka juga gemar memindahkan tanda gratis parkir di toko-toko yang mereka jajah. Dulu aku sama temanku pernah mampir ke Indomaret. Aku nunggu di motor sedangkan temanku masuk untuk belanja di dalam. Gak nyampe 5 menit kita di sana. Pas mau pergi, tiba-tiba ada yang lari terus megangin motorku dan bilang, "Yo, apaan aja? Kau mau minta bayaran cuma karena kau bilang yo doang gitu. Si berapa ini datang dari mana dah? Dan apakah kalian tahu? Ternyata dia tukang parkir di ruko sebelah. Padahal di antara Indomaret sama rukonya tuh ada pagernya. Gara-gara ada pintu di pagar itu, tukang parkir liarnya juga jadi nguasain lahan Indomaret. Jadi gitu ya, entah kalian lama atau tidak, entah kalian jadi belanja atau tidak, bayar parkir adalah hal yang mutlak untuk kalian lakukan. Apakah sebenarnya kita butuh tukang parkir liar ini? Tentu saja iya. Kita butuh orang untuk menyambut kita dengan peluit saat kita datang ke toko. Kita butuh orang untuk bilang yo pas kita mau pergi dari tempat yang telah kita datangi. Kita butuh orang untuk bilang yo ndak tahu katanya saya pas barang kita ada yang hilang di parkiran. Pada kenyataannya banyak orang dan usaha-usaha yang dirugikan oleh tukang parkir liar ini. Karena ada tukang parkir liar, orang-orang kayak aku ini jadi mikir-mikir kalau datang ke suatu tempat. Kau mendang-mending yang ngincar hargaku di Indomaret, mana rela kalau disuruh bayar parkir. Terus apakah mereka sadar kalau mereka dibenci orang? Ada nih dari kompas.com. Pada intinya mereka tahu kalau mereka dibenci. Mereka nggak ambil pusing dan mereka merasa kebencian itu bisa ada karena yang lain tuh nggak tahu gimana susahnya mereka. Dan ya, itu benar. Kita nggak bisa ikut merasakan penderitaan orang lain. Atau nggak bisa merasakan betapa susahnya orang-orang itu buat cari kerjaan yang lebih layak. Tapi kalau udah ngerugiin banyak orang, apakah kalian masih bisa simpati? Tentu saja aku nggak punya solusi apa-apa karena aku nggak punya kuasa atas permasalahan ini. Lewat video ini aku mau ngasih tahu pengalamanku aja dan ngajak teman-teman yang nonton video ini biar nggak milih pekerjaan yang nyebelin bagi masyarakat. Pekerjaan yang bagus itu dilihat dari seberapa bermanfaatnya dirimu dan seberapa besar masalah yang bisa kau selesaikan. Bukan malah jadi masalah buat orang lain. Sebagai anak-anak muda, mari kita berusaha buat kerja yang benar ya. Biar nggak ada lagi tukang parkir baru yang bermunculan karena alasan ekonomi sulit. Dan juga orang-orang tua yang saat ini jadi tukang parkir liar bisa berhenti dari kerjaan mereka karena lihat anak-anaknya udah sukses jadi manusia. Semua juga pemerintah bisa melakukan pembinaan kepada orang-orang yang punya kerjaan kayak gini. Biar bisa kerja lebih layak dan bermanfaat bagi orang.
Dan tak lupa juga semoga orang-orang yang sudah punya pekerjaan ini bisa sadar diri ya. Maksudnya kalau misalnya pemerintah sudah melakukan upaya pembinaan, tolonglah ngikutin bro. Jangan malah sambat-sambat karena sudah nyaman dengan kerjaanmu sekarang yang sudah menghasilkan banyak uang tapi dibenci oleh masyarakat. Oke sip ngono ae. By the way, terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu dukung channel yang tidak menunjukkan adanya perkembangan pesat ini. Kalian bisa nikmatin konten-konten lain kalau nunggu kontenku ini kelamaan. Inspirasi aku buat konten ini tuh dari channel Highgram dan Top PC Sihir ya. Tentu saja dengan nonton mereka kalian bisa dapat kualitas yang lebih bagus, tapi tetap ada ciri khas yang membedakan kita. Satir, sarkas pastinya bakal kalian lebih banyak lihat di sini. Tapi semoga aja ada pesan moral yang bisa diambil di setiap videonya ya. Gitu aja sih. Adios. Salah mula naruh orang tuh. Salah mula naruh orang. Kok naruh orang sih? Salah mula naruh orang. What the fuck? Banyak warlock. Banyak warlock. Dah.